Para ibu yang saya hormati, saya yakin dalam keseharian kita tidak pernah luput untuk senantiasa berdoa. Nggih Bu nggih. Tiap hari jenengan pernah doa Bu. Mbah itu ba'da sholat, mbah itu kapan, jenengan pasti apa berdoa. Kira-kira doa jenengan niku apa ya dikabul mbek Allah napa dereng Bu? Apa mboten? Nah, pilihannya 3 nih Bu. Kira-kira dikabul, diijabahi oleh Allah doa jenengan itu, atau doa jenengan itu enggak dikabul oleh Allah, atau masih belum dikabul Bu? Kira-kira sing di jenengan Bu? Semoga dikabul. Semoga dikabul itu berarti gurung dikabul nggih. Berharap semoga dikabul. Nah, kita sering berdoa hampir dalam keseharian kita. Kita itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu doa-doa itu nek bahasa Jawane niku nyuwun. Nggih, basa kasare njaluk. Nggih. Hampir setiap hari kita itu doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tinggal kita rasakan, kira-kira doaku ini diijabahi oleh Allah, atau doaku ini masih belum diijabahi oleh Allah, atau tidak akan diijabahi oleh Allah. Ini pilihannya 3. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam sebuah kitab Nafaisul Uluwiyah fi Masail Sufiyah, di sana ada sebuah keterangan, wa man la yustajabu lahu limawani'a wa awaridho. Orang yang tidak atau belum dikabul doanya oleh Allah Ta'ala itu limawani awaridho, karena ada beberapa penghalang yang bisa mencegah untuk sampainya sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikarenakan itu semua qata'arrabalahu, sehingga doa kita nggak sampai, belum dikabul atau belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi pencegah, apa yang menjadi penghalang atas doa-doa yang selalu kita munajatkan, yang selalu kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pokoknya sitok Bu, saya pesen jangan sampai ngambul. Nah, nanti panjenengan ndonga ti apa bosen doa yo gak diterima-terima, prei aku gak tene doa maneh. Lah itu sing bahaya Bu. Tak rasa-rasano aku ndonga iku wis mulai dhisik lho Ustaz. Wis apa yang ada kebutuhan gini ya doa, ya enggak terkabul, gini enggak terkabul. Wis pokok pesan saya kalau masih belum dikabul jangan nyalahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disampaikan, itu bukan kesalahan siapa, itu bukan salahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah sudah memberikan janji kepada kita, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Dari Allah, wa idza sa'alaka ibadi, hei Muhammad, ketika kamu ditanya oleh hamba-hambaku ani tentang diriku, jawab Muhammad, nek kamu ditanya apa Tuhan kita itu jauh sehingga doa kita kok nggak nyampe gitu loh, ceritanya gimana? Kamu nek ditanya gitu Muhammad, jawaban fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah adalah zat yang sangat dekat. Ujibu da'watad da'i zada'an, ujibu yang akan mengkabulkan doa siapa aku,
kepada doa-doa hambaku idza da'ani, di dalam ketika mereka berdoa atau memohon kepada diriku. Ini janjinya Allah. Nih ada orang yang mau berdoa kepada Allah, maka doa-doanya akan diijabah, doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini masih umum, Bu. Sehingga di sini disampaikan, berlandaskan dari beberapa hadis, seorang ulama menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang akan menjadi penghalang atas doa-doa yang selama ini kita munajatkan, kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa kita belum sampai, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, aklul harami walubsuhu. Yang pertama yang akan menjadi penghalang atas doa-doa kita untuk tidak dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih memakan atau kita menggunakan pakaian ketika doa kita dalam kondisi makanan atau pakaian yang kita pergunakan adalah sesuatu yang haram. Wis mulai do mikir, ketok yo ndak kok. Paling-paling jenengan ngoten nak. Ya, ketok aku yo enggak tahu mangan perkara sing haram. Perkara haram niku kan tunggale babi, nggih niku haram nggih. Anjing, asu niku nggih haram. Mulih sing biasa saya keluyuran kadang-kadang kula saya ngitoki. Dideh niku nggih haram, nggih darah niku lho. Niku nggih haram, aja sampai tuku. Brai pun sing seneng-seneng dideh, genti ati. Nggih. Luwih enak ati kok milih dideh. Enak tahu malah belas gak ono rine niku, Bu. Lek sing sepuh-sepuh ya tegas kabeh niku. Ketika masih yang kita makan atau kita konsumsi memang bukan anjing, bukan babi, bukan darah, tapi barangkali cara memperolehnya ini masih ada yang salah. Kadang-kadang kan gitu, kita tanpa kita sadari, kita masih kadang seperti demikian. Seandainya mungkin yang dagangan, yang berdagang seandainya, ketika mungkin ada yang nawar dagangannya terus bilang, ini harganya berapa Bu? Wah ini 159 Bu. Seandainya kacek kayak di apa itu kan ada kaceknya 1000 gitu daripada pas, padahal 150 itu ya podo bisa 100 swidak Bu. Kacek 1000 loh, jenengan lo ketemu duit 1000 gak ono sing seneng belas, tapi koyo 159 itu dianggapnya 150.000, padahal buatan niku 100 swidak ewu aslinya Bu. Paling jenengan bayari kok susu oleh permen loro. Nih. Seandainya terus ditawar sama orang pembelinya, jangan 159 berapa 100.000 seandainya, lawang sudah ditawar orang 130, padahal lo nggak ada sing nawar sama sekali. Ini bil ghurur, ini ada tipuannya, ini juga menimbulkan sesuatu yang haram. Nek klambine halal, wong klambine ya bersih suci, duitnya ya halal, cuma cara memperolehnya kadang-kadang kita masih ceroboh untuk memperoleh dari hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Disampaikan di dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita dengan para sahabatnya. Di tengah-tengah cerita tersebut, kemudian Kanjeng Nabi menceritakan, summa dzakara ar-rajula yutilus safara asy'asa aghbar. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang dari perjalanan yang jauh sehingga kelihatan kusut dan berdebu.
Setelah itu yamuddu yadaihi ila sama, dari Kanjeng Nabi, saya pernah ketemu orang laki-laki dari perjalanan yang sangat jauh, dirinya datang ke kota Mekah dalam kondisi kusut semuanya, berdebu. Habis itu dirinya menengadahkan kedua tangannya, yamuddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat menuju langit, kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhanku, Tuhanku, minta ini, minta itu. Sementara daunnya Kanjeng Nabi, wa mat'amuhu haramun, wa masyarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Sementara makanannya masih haram, minumannya masih haram, pakaian yang ia pakai pun juga haram. Fa aina yustajabu lidzalika, Kanjeng Nabi. Nek kayak gitu, fa'ina ma yustajabu dzalika, maka gimana akan bisa diijabahi doa-doanya? Karena masih melakukan, masih mengkonsumsi perkara yang haram, masih menggunakan pakaian yang haram. Nah, harus hati-hati. Usahakan ketika kita memperoleh rizki, carilah rizki yang benar-benar halal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan menjadi pencegah daripada doa-doa kita untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, wali israrin ala zulmil ibadi. Karena orang tersebut masih biasa berbuat aniaya kepada sesama manusia. Kok jenengan ojo protes, saya lo gak pernah ngelempari tetangga lo Ustadz, bener gak pernah ngelempar batu tapi ngelempar pembicaraan. Nah, ini lebih parah itu ya. Nek lemparannya batu paling digone rumah sakit dijahit mari Bu, tapi kalau dilempar pembicaraan bisa 1-2 tahun masih belum selesai. Itu juga termasuk dzulmul ibad, berbuat zalim kepada sesama manusia. Sehingga kita harus menjaga lisan kita. Jangan kita biarkan. Kalau kita pikir saya mau cerita ke si A, kira-kira ada manfaatnya ndak ya? Kalau kira-kira menurut perkiraan jenengan, saya cerita ini itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, auliyasmut, alangkah baiknya jenengan diam. Seandainya kumpul-kumpul bareng di sini, seandainya habis itu ada ibu-ibu lewat di depan kita, ibu-ibu yang lainnya, kita tahu mungkin ada sedikit kekurangannya. Ya kalau spontanitas kadang-kadang itu ya mulut langsung berbicara. Perak nangali lebet itu loh Bu, langsung pas nggak seanunya itu langsung keluar datanya semuanya itu. Jadi kalah canggih daripada komputer canggihan jenengan seanu. Itu mulai A sampai Z itu langsung kelihatan gitu semuanya. Nah ketika data itu muncul di jenengan, ayo kita gunakan pemikiran kita. Kira-kira kalau saya menceritakan dia, mungkin ibu-ibu yang sini belum tahu tentang dia, ada gunanya ndak ya? Kalau kira-kira nggak ada gunanya, auliyasmut, alangkah baiknya kita diam. Cerita yang lain sudah. Ya, mau cerita latihan resep nggawe roti atau gimana, itu lebih enak kan Bu? Pandak mungkin ceritaan, tapi yang ngono kadang-kadang wong ceritane lho, wis cerita masalah roti, gawe roti ngono kok iso ceritane kok ya nabrak ning gone manusia. Nek sampean bikinnya kok cek bagus ya. Kemarin saya bikin sama Bu A, itu kok gak enak ya. Wah itu Bu A itu cerek bahannya kurang lho. Maaf rean boleh kia. Ya Allah. Nggih. Nah itu harus dilatih. Kita jauhkan hal-hal yang kayak demikian. Sehingga selama seorang hamba, selama manusia dirinya masih terbiasa untuk berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada sesama manusia, maka doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa yang akan menjadi penghalang doa kita?
wa du'a'u ma'al ghaflati 'anillah. Berdoa tapi lupa sama Allah. Ini ulama ada dua pentafsiran. Doa tapi lupa, maksudnya gimana? Ada satu yang memberikan pentafsiran berdoa tapi nggak ngerti karpe, Bu. Ya, berdoa tapi nggak ngerti maksudnya. Oleh sok-sokan pakai doanya pakai bahasa Arab, nggak ngerti belas karpe padahal. Hari esme umam alhamdulillah. Ya akhirnya nggak khusyuk belas, Bu. Nggih. Iku kan ceritane podo nek jenengan punya anak kecil minta-minta kepada jenengan ya, tapi bahasanya masih belum jelas. Engkau rasa anaknya sampean tawari semuanya. Permen enggak. Ini roti enggak, bingung sing ngasih malahan. Ya. Ditawari ini enggak. Ya. Ditawari roti enggak dan goreng enggak. Kasih ini enggak. Padahal dia minta. Sama yang sering kita lakukan. Kita biasa kadang-kadang berdoa, tapi kita nggak tahu apa arti daripada doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Wes ayo pada jujur-jujuran jenengan. Jenengan niku nek wektune salat, Bu. Salat niku as-salat lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa. Sehingga dalam kalimat-kalimat salat itu banyak sekali bacaan-bacaan yang mengandung unsur doa. Kira-kira Bu. Jenengan niku angger bar maca Fatihah bilang amin ngono ya apa mikir artine amin, Bu? Hah? Apa ya wis pokok langganan angger waladhdallin mesti amin. Nggak kira sing lainnya amin, sudah mungkin, ya kan? Kira-kira jenengan anggere wis tok ngene ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngoten niku nggih mikir jeneng artine amin niku apa kira-kira? Hah? Amin rais apa sik lagi mikir amin niku artine apa jenengan niku nggih. Amin niku artine nek diartikan niku isim fi'il amar nek jarine cara ilmu nahwu. Amin itu artinya istajib lana, kabulkanlah doaku ya Allah. Kira-kira sampean ya pernah mikir ngoten niku, Bu? Nggih. Jadi ketika kita kayak gitu, sehingga ketika kita benar-benar memahami arti daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bihuduril qalbi, hati kita akan benar-benar hadir, hati kita benar-benar akan meresapi bahwasanya saya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula mboten pernah kula nek ndonga napa meneh tepakan mimpin ndonga terus mboten pernah kula, Bu. Kula sakake sing ngrungokno kan pas gak ngerti karepe ku ustaz iku ndonga apa ngono kuwi. Aminnya juga Iya akhirnya aminnya ragu-ragu. Sing jadi malah Prabowo malah gara-gara amine ragu-ragu jenengan nih. Itu yang harus kita pahami. Sehingga doa-doa kita coba jenengan niku nek ngerti artine salat niku sampean bacaan-bacaan salat Masya Allah. Salat niku mboten kok 2 menit, Bu. 5 menit paling enggak jenengan. Asalkan benar-benar ketika yang kita baca, kita pahami, kita mengerti artinya. Nanti pas protes, ya si Ustadz itu mau sholat cepet gitu, apalagi kalau terawih, ya nih gak cepet sampean bubar malah, Bu. Yo carane sholat itu pelan-pelan kayak gitu itu ketika kita sholat sendirian. Nek lagi jamaah disuwik-suwik no ya. Nek dhewean cowok pete gak karuan iku kualik, Bu.
Sholat itu nek lagi bareng-bareng, kita lihat kondisi makmumnya. Kira-kira masih ada makmum yang memang setelah ini harus melakukan kegiatan aktivitas yang lain, ya pakai surat yang sedang-sedang saja. Nanti pas terus mulai lagi teko umroh, lagi teko haji, terus ngimami, wah kalau di Mekah itu, Madinah itu kalau membaca surat panjang-panjang, dia panjang bu, buatan nonton sing mikiri turun masjid mau kerja nggih. Mosok jenengan nek zamane tengene Mekah ngoten niku, nek umroh mikir ta jenengan habis ini saya mau berangkat kantor-kantore sapa ning kono jenengan. Sehingga istiqomah enak bu kalau di sana bu. Suarane imame yo enak, digolekna sing paling enak sehingga sekalipun lama itu terasa masya Allah sangat nikmat sekali. Wong yo cucuk mbek bayarane imame. Imam ning kene gratisan wae kok njaluk suwe-suwe kan gitu. Jadi usahakan, ayo kita belajar doa-doa yang selalu kita munajatkan, kita panjatkan, ini kita pahami artinya. Sehingga kita tidak terkategorikan orang yang berdoa kepada Allah wa du'a'u ma'al ghaflati 'anillah. Kita tidak terkategorikan sebagai seorang hamba yang memohon kepada Allah, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.